Bab 71, Peningkatan Komprehensif. Saat ini, dunia luar sudah mulai gelap. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, tiba-tiba, seberkas cahaya yang kuat meletus dari pegunungan Black Demon, menerangi hampir separuh dinasti Unicorn Surgawi. Apa itu? Banyak sekali orang yang mengalihkan pandangan mereka ke arah pegunungan setan hitam. Ada yang mengabaikan hal lain, dan dengan panik bergegas menuju pegunungan setan hitam. Tentu saja, mereka yang merasakannya paling intens adalah orang-orang yang sudah berada di dalam pegunungan setan hitam. Awalnya, banyak orang datang ke pegunungan Black Demon karena fenomena sebelumnya. Fenomena baru ini tidak diragukan lagi membenarkan spekulasi mereka. Harta karun surga dan bumi telah muncul. Cahaya yang kuat itu bertahan sesaat sebelum perlahan menghilang, dan malam pun tiba pada saat itu. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat warga. Mereka berbondong-bondong mendatangi lokasi kejadian seperti orang gila. Jika seseorang mengamati dengan amat saat ini, mereka akan menyadari fenomena aneh. Sementara kerumunan orang berbondong-bondong menuju ke arah tebing kayu hitam, semua binatang iblis dalam radius 10 km, yang berpusat di tebing kayu hitam, tampaknya telah menjadi gila. Mereka melarikan diri dengan panik ke segala arah, seolah-olah sesuatu yang mengerikan keluar dari sana. Tingkah laku abnormal binatang iblis tidak membuat orang-orang pemarah ini sadar. Mereka hanya fokus untuk mendapatkan harta karun surga dan bumi yang tidak diketahui. Pada saat ini, Guru Zhang beserta kelompoknya yang tengah mengumpulkan tanaman obat di tebing kayu hitam tercengang. Karena mereka melihat dengan jelas seberkas cahaya kuat memancar dari bawah tebing kayu hitam, menerangi seluruh langit. Mungkinkah itu adalah harta karun langit dan bumi? Salah satu pengawalnya, matanya berkilat karena kegilaan, segera meninggalkan Tuan Zhang dan bergegas menuju tebing kayu hitam, melompat turun tanpa berpikir dua kali. Sesaat kemudian, terdengar teriakan melengking dari dasar tebing, lalu sunyi. Hal ini membuat Guru Zhang dan penjaga lainnya ketakutan hingga berkeringat dingin. Terutama penjaga yang tersisa, yang sebenarnya memiliki dorongan yang sama, tetapi hanya selangkah lebih lambat. Setelah beberapa saat, Master Zhang dan pengawal lainnya memberanikan diri untuk berjalan ke tepi tebing kayu hitam. Menatap jurang yang berkabut dan gelap gulita di bawah sana, keduanya terguncang. Ada makhluk berbahaya di sana, makhluk yang benar-benar menakutkan. Mungkin karena cahaya terang itu baru saja menghilang, sehingga Master Zhang dapat melihat sebagian pemandangan di dasar tebing, dia jatuh terlentang karena ketakutan, berteriak ketakutan. Dia jelas terkejut oleh sesuatu. Tak lama kemudian, orang-orang tiba di Blackwood Cliff. Namun, mereka memilih untuk mengabaikan kata-kata Master Zhang yang mengigau. Mereka yang memiliki keterampilan hebat langsung melompat turun, sementara mereka yang kurang mampu memanjat tebing. Semua takut mereka mungkin terlambat selangkah. Malam itu, jeritan tak henti-hentinya dari dasar Blackwood Cliff. Tragedi terus berlanjut. Meskipun semua orang tahu bahaya di bawah tebing, hal itu tidak menghentikan mereka. Untungnya, lokasi Qin Yichen relatif terpencil dan tertutup tanaman merambat, jadi dia tidak ditemukan. Setelah mengonsumsi lebih dari 10 tetes susu roh berusia 1000 tahun, tubuhnya, manik tubuh bela diri, dan manik jiwa surgawi dengan rakus menyerap khasiat obat yang dilepaskan oleh susu roh. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 3 jam telah berlalu. Pertama, itu adalah manik jiwa surgawi di laut pengetahuannya. Itu bergetar dan mengeluarkan suara dengungan seperti musik yang bergema di telinga Qin Yichen, membuatnya merasa seolah-olah seluruh keberadaannya telah terangkat. Ini merupakan tanda bahwa manik jiwa surgawinya telah ditingkatkan. Di bawah pengawasan ketat Qin Yichen, dia dengan jelas melihat pola muncul pada manik jiwa surgawi. Saat manik jiwa surgawi bergetar, kilatan cahaya sesekali berkedip melintasi pola ini. Manik jiwa surgawi tingkat 1. Ketika manik jiwa surgawi pertama kali dipadatkan, dia sudah mampu memurnikan pil kelas 1. Sekarang, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam memurnikan pil kelas 2. Kebanyakan orang berjuang untuk mencapai tahap ini sepanjang hidup mereka, tetapi Qin Yichen berhasil melewatinya dengan mudah. Namun, tidak ada banyak rasa pencapaian di wajahnya. Sebaliknya, ia terus memfokuskan perhatiannya pada dantiannya. Entah itu ilusi atau bukan, Qin Yichen benar-benar merasakan bahwa mutiara roh langit dan bumi yang misterius juga menyerap khasiat obat dari susu roh berusia 1000 tahun. Dia tidak begitu mengerti mengapa. Mengapa mutiara roh bumi surga juga perlu menyerap energi ini.
Jika memang menyerapnya, apa manfaatnya bagi mutiara roh bumi surga? Menatap mutiara roh langit dan bumi yang tidak lagi redup, melainkan dilapisi dengan lapisan cahaya berpendar, Qin Yi Chen merasa bingung. Bahkan dalam teks kuno, deskripsi tentang mutiara roh langit dan bumi terlalu sedikit, jadi Qin Yi Chen tidak dapat memahaminya. Namun, selama efek obat dari susu roh berusia 1000 tahun tidak terbuang sia-sia, dia tidak keberatan jika susu itu menyerap lebih banyak. Tidak ada kerugian baginya. Segera setelah terobosan manik jiwa surgawi, manik tubuh bela diri juga tampaknya telah mencapai titik kritis, tetapi ragu-ragu untuk mengambil langkah terakhir. Tiba-tiba, Qin Yi Chen yang sedang duduk bersila, berdiri. Berdiri, berjalan, melompat, jatuh. Teknik kultivasi tanpa nama dijalankan dengan lancar bagaikan air yang mengalir. Biasanya, Qin Yi Chen akan merasa sangat lelah setelah berlatih satu set, tetapi kali ini, hal itu memberinya perasaan gembira, dengan setiap sel di tubuhnya bersorak. Perasaan ini memabukkan. Dia terus berlatih di dalam gua, berulang-ulang. Pada suatu saat, aura di sekitar Qin Yi Chen tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Aura yang mengesankan menyebar dari tubuhnya, menghilang setelah waktu yang lama. Pada saat ini, gugusan cahaya manik tubuh bela diri di dalam dirinya jelas telah tumbuh jauh lebih besar dan lebih terang. Dia telah mencapai alam master bela diri. Meskipun ia telah mencapai terobosan, Qin Yi Chen tampaknya tidak menyadarinya. Ia terus berlatih 4 teknik dalam teknik kultivasi tanpa nama. Tanpa terasa, cahaya neon samar terpancar dari tubuhnya. Dalam keadaan ini, dagingnya, tulangnya, organ dalamnya, meridiannya, dan tiannya, semuanya membaik dengan kecepatan yang tidak dapat dipahami. Di kehidupan sebelumnya, khasiat obat dari susu roh berusia 1000 tahun tersimpan di dalam tubuhnya, tetapi sekarang, khasiat obat tersebut diserap olehnya. Bahkan Qin Yi Chen tidak tahu seberapa kuat dia nantinya. Tanpa Qin Yi Chen sendiri menyadarinya, fisiknya telah meningkat melampaui imajinasinya. Kultivasi seni bela diri pada dasarnya adalah tentang menempa tubuh. Selama tubuh cukup kuat, energi Yuan hanyalah proses akumulasi. Membantu. Mungkin karena kultivasinya yang meningkat, persepsi Qin Yi Chen juga meningkat pesat. Beberapa suara samar memasuki telinganya, dan gerakannya yang sebelumnya lancar tiba-tiba terhenti. Dia tidak memeriksa kondisi internalnya, tetapi malah berfokus ke arah pintu masuk gua yang gelap gulita. Jeritan itu sangat jelas, yang berarti sesuatu yang tidak diketahuinya telah terjadi di Blackwood Cliff. Dia tidak langsung bergegas keluar, melainkan membungkuk untuk melihat tungku pil kecil di dalam lubang kecil itu. Selama dia memurnikan sekitar selusin tetes susu roh berusia 1000 tahun, kumpulan kecil susu roh telah diserap sepenuhnya oleh tungku pil kecil tanpa satu tetes pun tersisa. Qin Yi Chen tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun, tungku pil kecil ini benar-benar seperti lubang tanpa dasar. Bahkan dia belum sepenuhnya memperbaiki tungku pil kecil ini di kehidupan sebelumnya. Setelah diperiksa lebih dekat, Qin Yi Chen menyadari bahwa tungku pil kecil itu jelas telah diperbarui. Meskipun retakan di bagian bawah masih ada, pola-pola misterius telah muncul di dinding tungku. Meskipun saat ini samar-samar, Qin Yi Chen tahu bahwa begitu dia mulai memurnikan pil, pola-pola ini akan memainkan peran besar. Bab 72, 3 keajaiban luar biasa dari kota kerajaan. Melihat pola ini, Qin Yi Chen tahu bahwa susu roh berusia 1000 tahun tidak terbuang sia-sia. Kalau saja di dalam tungku pil masih belum ada pola, dia pasti sudah mengeluarkan susu roh yang tersimpan agar tungku pil kecil bisa menyerap lebih banyak lagi. Setelah mengalaminya sekali, dia menjadi sangat jelas tentang fungsi pola-pola ini. Akan tetapi, meskipun ada beberapa perubahan di dalam tungku pil, tampilan keseluruhannya tidak berubah. Tetap saja tampak tidak mencolok, seolah-olah itu hanyalah tungku pil lain yang terbengkalai. Qin Yi Chen tidak mempermasalahkannya. Menjadi cerah dan berkilau belum tentu berarti berharga. Menjadi terlalu mencolok bahkan bisa membuatnya mendapat masalah. Akhirnya aku berhasil menerobos. Setelah memeriksa dirinya sendiri, senyum tipis muncul di bibir Qin Yi Chen. Dengan energi spiritualnya dan kultivasinya saat ini, dia tidak lagi takut menghadapi Grandmaster bela diri biasa. Benar-benar layak menjadi keajaiban berharga tingkat atas. Qin Yi Chen merasa puas. Di dunia, tanaman herbal dibagi menjadi tanaman herbal biasa, obat roh, dan keajaiban berharga. Susu roh berusia 1000 tahun merupakan yang paling unggul bahkan di antara keajaiban berharga. Awalnya,
butuh setidaknya 1 bulan atau bahkan beberapa bulan untuk menembusnya. Tetapi dengan bantuan susu roh berusia 1000 tahun, hanya butuh beberapa jam untuk menembusnya dengan lancar. Ini menunjukkan betapa efektifnya keajaiban berharga ini. Setelah membereskannya, dia memasukkan tungku pil, botol giok, dan mutiara yang dimuntahkan patung itu ke dalam tasnya. Baru kemudian Qin Yichen berjalan menuju pintu masuk gua. Malam telah berlalu, dan jumlah orang di Blackwood Cliff tidak berkurang, malah bertambah. Orang-orang ini menghubungkan fenomena surgawi sebelumnya dengan tempat ini, sehingga semakin banyak ahli yang kuat berkumpul menuju pegunungan setan hitam. Saat Qin Yichen keluar dari gua, hari sudah hampir fajar. Gemerisik. Begitu dia menjulurkan kepalanya, beberapa potongan kerikil jatuh dari sampingnya. Hah! Mendengar suara-suara ini, Qin Yichen mengerutkan kening, menjadi waspada. Sialan, seberapa dalam tempat sialan ini? Tepat saat Qin Yichen sedang berkonsentrasi, sebuah kutukan marah datang dari atas dan ke kirinya. Dalam kabut yang samar, Qin Yichen melihat sebuah sosok dengan hati-hati memanjat ke arahnya. Pada saat yang sama, tidak jauh di sebelah kanannya, terdengar suara-suara pendakian yang serupa. Untungnya, tebing itu dipenuhi kabut tebal, dengan jarak pandang tidak lebih dari 10 meter. Kalau tidak, mereka pasti sudah melihat Qin Yichen sejak lama. Apakah aku telah ketahuan? Murid Qin Yichen mengerut saat dia menyembunyikan dirinya, mengamati secara rahasia. Sesaat kemudian, ia terkejut karena ternyata tujuan orang-orang itu bukanlah dirinya. Mereka semua terus menuruni tebing tanpa dasar itu. Apa yang terjadi? Qin Yichen benar-benar bingung, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dia segera teringat teriakan yang didengarnya belum lama ini. Dia tidak mengerti mengapa tetapi jelas orang-orang ini ingin turun ke tebing tanpa dasar. Apakah ada sesuatu yang menarik perhatian mereka di dasar tebing? Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia meraih tali tipis itu, menginjaknya, dan sosoknya dengan cepat memanjat seperti kera yang lincah. Oh, satu lagi kembali, haha. Tepat saat Qin Yichen memanjat tebing, tiba-tiba terdengar suara mengejek. Qin Yichen sedikit terkejut, hanya untuk menyadari bahwa sekarang ada ratusan orang di sekitar tebing kayu hitam. Sesuatu pasti telah terjadi. Adik kecil, mengapa kamu juga ikut turun? Untungnya, kamu cukup bijaksana dan tahu kapan harus mundur. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan. Di antara kerumunan, seorang tentara bayaran bermata tajam, yang merupakan salah satu dari mereka yang telah memasuki pegunungan iblis hitam bersama Qin Yichen, mengenalinya dan bergegas menghampirinya, bertanya dengan suara rendah, apakah kamu menemukan harta karun di sana? Harta karun. Sedikit kewaspadaan melintas di hati Qin Yichen, tetapi dia berpura-pura tampak kecewa dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Benar sekali, setidaknya ada beberapa ratus orang yang tewas, dan kudengar ada beberapa martial grandmaster di antara mereka. Bahkan jika ada sesuatu, bukan giliranmu untuk mendapatkannya. Melihat ekspresi kecewanya, tentara bayaran itu juga mendesah dan bergumam. Setelah itu, Qin Yichen juga mengetahui apa yang terjadi di sini dari diskusi orang-orang yang hadir. Kemarin saat senja, dia menghitung waktu dengan hati-hati dan mendapati bahwa saat itu tampaknya sesaat setelah dia memasuki gua. Itu pasti, kuil, patung, dan mutiara. Ketiga hal ini muncul di benak Qin Yichen, dan dia merasa bahwa masalah ini sepertinya ada hubungannya dengan dirinya. Hancurnya patung itu pasti telah memicu sesuatu. Ini mengingatkannya pada pola misterius di pintu masuk gua. Mungkin patung itu adalah bagian penting dari siling arai, dan setelah patung itu hancur, segelnya pun terlepas. Kalau begitu, mungkinkah ada reruntuhan kuno di sana? Qin Yichen melihat ke arah tebing tanpa dasar, matanya bersinar terang. Jika itu adalah reruntuhan kuno, maka ada baiknya untuk turun ke bawah dan melihat-lihat. Jika dia bisa mendapatkan 1 atau 2 harta karun kuno, itu akan sangat membantu baginya. Setelah mengambil keputusan, Qin Yichen tidak langsung turun, tetapi berdiri di tepi tebing dan mengamati seperti yang lainnya. Lagi pula, dia tidak pernah mengalami hal ini di kehidupan sebelumnya, jadi wajar saja, dia perlu mengetahui situasi di sana sebelum membuat rencana apapun. Selama waktu ini, banyak orang turun, dan beberapa individu memanjat dari bawah tebing. Tepat saat orang-orang di tebing itu ragu-ragu apakah akan turun atau tidak, tiba-tiba, dari hutan yang jauh di seberang tebing kayu hitam, terdengar suara siulan yang mendesak dan tajam. Saat suara siulan terdengar, tatapan Qin Yichen tiba-tiba beralih ke arah asal suara itu.
Di ujung penglihatannya, ada cahaya hijau, seperti pedang hijau, membelah hutan, yang dengan cepat mendekati arah tebing kayu hitam. Saat cahaya hijau mendekat, energi Yuan di dunia beriak, dan banyak ahli kuat di tebing juga merasakannya. Seketika, banyak tatapan terkejut diarahkan ke arah itu. Wosh! Di bawah tatapan banyak orang yang terkejut, cahaya hijau ini dengan cepat mendekat. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang yang tercengang, seperti seekor elang yang melebarkan sayapnya, ia terbang melintasi tebing selebar beberapa meter dan mendarat di garis depan kerumunan, berubah menjadi sebuah sosok. Pada saat ini, tatapan semua orang terfokus pada sosok hijau ini. Orang itu mengenakan jubah hijau dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Angin sepoi-sepoi di tebing meniup rambutnya yang panjang, membuatnya tampak sangat riang. Sikapnya membuat banyak orang terkesan. Dia datang dari dalam pegunungan setan hitam. Banyak yang terkejut. Jika orang di depan mereka datang dari dalam, maka kekuatannya pasti setidaknya setara dengan Martial Grandmaster atau lebih tinggi. Salah satu dari 3 keajaiban luar biasa di kota kerajaan, pendekar pedang surgawi yang bangga, Luo Qingyu. Seseorang di antara kerumunan itu mengenali identitas sosok berjubah hijau itu dan langsung berteriak karena terkejut. Bab 73, Reruntuhan Kuno. Judulnya saja sudah mengintimidasi sebagian besar pakar hebat di sini. 3 keajaiban luar biasa dari kota kerajaan mewakili 3 keajaiban muda paling hebat dari seluruh dinasti Unicorn Surgawi. Prestasi mereka adalah sesuatu yang bahkan harus dikagumi oleh banyak ahli generasi yang lebih tua. Luo Qingyu, iya. Tatapan mata Qin Yichen juga sedikit terfokus pada sosok itu. Luo Qingyu hanya berdiri di sana, namun dia seperti pedang tajam yang terhunus. Semacam aura tajam menyebar diam-diam, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tanpa sadar mundur, membersihkan ruang. Menghadapi tatapan ratusan orang, tatapan mata Luo Qingyu menyapu mereka dengan ringan. Dari tatapannya, Qin Yichen dapat melihat ketidakpeduliannya terhadap semua orang, atau lebih tepatnya, semacam penghinaan atau ketidakpedulian. Tentu saja, dengan kekuatan dan status Luo Qingyu, dia memang memiliki kualifikasi ini. Hanya ada 2 orang lain yang dapat dibandingkan dengan pendekar pedang surgawi yang bangga dari keluarga Luo di kota kerajaan. Itu adalah 2 orang lainnya dari 3 keajaiban luar biasa. Si pecandu penumpahan darah, Du Jiangxiong dari keluarga Du kota kerajaan. Cendekiawan Riang Wang Hailin dari keluarga Wang di kota kerajaan. Di antara ketiganya, Luo Qingyu dan Wang Hailin sama-sama merupakan Grandmaster bela diri tingkat menengah, sedangkan Du Jiangxiong, yang menduduki peringkat pertama di antara ketiganya, telah mencapai alam ini 3 tahun lalu. Namun, karena Du Jiangxiong tidak menunjukkan kekuatannya dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang tahu tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Namun, ada desas-desus bahwa ia telah menembus alam martial Grandmaster tahap puncak, dan telah meninggalkan dinasti Unicorn Surgawi untuk menjelajah ke tempat yang lebih besar. Bagaimanapun, dinasti Unicorn Surgawi hanyalah sebuah prefektur kecil di benua yang besar. Panggungnya tidak lagi cukup bagi Du Jiangxiong untuk menunjukkan bakatnya. Luo Qingyu, apa yang dia lakukan di sini? Mungkinkah dia juga datang karena dia melihat fenomena itu? Seharusnya karena fenomena sebelumnya. Konon beberapa hari yang lalu, seseorang melihatnya memasuki pegunungan setan hitam. Tampaknya tujuannya datang ke pegunungan setan hitam sangat jelas. Bisik-bisik diskusi menyebar pelan di antara kerumunan. Bagi keajaiban dinasti Unicorn Surgawi ini, mereka hanya bisa menatap dengan tatapan kagum. Karena kedatangan Luo Qingyu, banyak orang yang masih memiliki secercah harapan melihat harapan terakhir mereka hancur. Wosh! Tepat saat orang-orang bertanya-tanya mengapa dia ingin menuruni tebing, seseorang terbang dari bawah. Dilihat dari aura di tubuhnya, dia juga seharusnya seorang Grandmaster bela diri. Setelah muncul, dia pergi ke sisi Luo Qingyu dan mulai berbisik di telinganya. Jelaslah, Grandmaster bela diri ini adalah orang yang turun pertama kali untuk mengintai situasi di bawah tebing untuknya. Setelah mendengarkan laporan orang ini, alis Luo Qingyu tampak berkerut. Semuanya, namaku Luo Qingyu, dan aku ingin meminta bantuan kalian. Tentu saja, aku akan memberikan kompensasi yang layak. Apakah ada yang bersedia? Setelah beberapa saat, Luo Qingyu berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah semua orang. Bahkan pendekar pedang surgawi yang bangga pun membutuhkan bantuan kita. Semua orang saling memandang, agak bingung. Lagi pula, hampir semua orang di sini hanyalah master bela diri,
dengan master bela diri yang sangat sedikit jumlahnya. Jika bahkan Luo Qingyu tidak dapat melakukan sesuatu, bagaimana mungkin mereka dapat melakukannya? Tuan Muda Luo, saya khawatir kekuatan kita tidak cukup. Akan tetapi, seseorang tetap berdiri, dengan nada suara yang jelas-jelas menyanjung. Hehe, apa yang kalian semua tidak tahu adalah bahwa bawahanku telah menyelidiki situasi sebenarnya di dasar tebing ini, di bawah tebing kayu hitam ini, ada reruntuhan kuno. Luo Qingyu berkata dengan santai, dan mendengar ini, napas banyak orang menjadi berat. Sebuah reruntuhan kuno, setelah bertahan seiring berjalannya waktu, itu pasti tidak akan biasa saja. Jika mereka bisa mendapatkan satu atau dua harta karun atau formula pil dari reruntuhan, memikirkan hal ini, semua orang merasakan hati mereka gatal karena keinginan, ingin mencoba. Namun, Qin Yichen tidak tergerak oleh godaan dalam kata-kata Luo Qingyu, dan malah menjadi lebih waspada. Dia memiliki sedikit kesan tentang Luo Qingyu. Namun, apa yang dia ketahui tentangnya jauh dari kata baik. Dalam ingatannya, Luo Qingyu adalah orang yang tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya. Bahkan jika kata-kata yang terakhir mungkin terdengar menarik, Qin Yichen tidak akan memperhatikannya. Namun, ada pembatasan aneh di reruntuhan itu. Siapapun yang masuk tidak dapat menggunakan sedikit pun energi Yuan mereka. Luo Qingyu terus berbicara, sambil juga mengamati ekspresi semua orang. Sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan aneh. Informasi yang diberikannya tidak salah. Memang ada reruntuhan di bawah tebing kayu hitam, dan saat memasuki reruntuhan itu, energi Yuan akan ditekan di dantian dan tidak dapat digunakan. Orang yang masuk hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik mereka sendiri. Yang tidak disebutkannya adalah, setelah sekian lama, beberapa makhluk jahat telah muncul di dalam reruntuhan itu. Apa sebenarnya mereka? Bahkan sang pengintai tidak tahu dengan jelas, karena butuh usaha yang sangat besar baginya untuk membunuh satu makhluk jahat saja. Meskipun energi Yuan ditekan dan tidak dapat digunakan, sebagai seorang martial grandmaster, fisik orang itu tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Pukulan darinya akan setara dengan serangan dari seorang martial master dengan energi Yuan. Luo Qingyu mengumumkan informasi ini bukan karena dia ingin berbagi hal-hal di dalam reruntuhan dengan orang-orang ini, tetapi karena dia membutuhkan orang-orang ini untuk bertindak sebagai umpan meriam untuk membersihkan jalan. Begitu masuk ke dalam reruntuhan, aku sebenarnya sama seperti kalian semua, hanya orang biasa. Jadi, aku ingin meminta bantuan kalian. Selama kalian bisa membantuku mendapatkan harta karun di dalamnya, aku, Luo Qingyu, pasti akan memberimu hadiah yang besar. Luo Qingyu berbicara dengan sopan, tetapi Qin Yichen sudah memahami niatnya. Namun, mata orang-orang ini semuanya berbinar. Bagaimanapun, itu adalah hadiah yang sangat besar dari tuan muda keluarga Luo di kota kerajaan. Itu mungkin kekayaan yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan, bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka seumur hidup. Haha, Luo Qingyu, kau mengalahkanku lagi. Tepat saat banyak orang hendak menyetujui usulannya, tiba-tiba, terdengar tawa pelan. Kemudian, orang-orang melihat sosok putih terbang di atas tebing dari arah Luo Qingyu datang, disertai suara angin yang bertiup kencang. Ketika dia mendarat, orang-orang akhirnya bisa melihat penampilannya dengan jelas. Orang ini mengenakan jubah brokat putih, dengan mahkota perak mengikat rambutnya, memancarkan aura keanggunan. Sarjana yang riang, Wang Hailin. Melihat pemuda berjubah putih ini, mata banyak orang berkilat kaget. Mereka tidak menyangka bahwa fenomena ini akan menarik dua dari tiga keajaiban luar biasa dari dinasti Unicorn Surgawi. Mampu melihat sosok-sosok tersebut dan mengamati aura mereka, sungguh wawasan mereka menjadi luas, sesuatu yang pasti dapat mereka banggakan di masa mendatang. Semuanya, tujuanku sama dengan Luo Qingyu. Namun, bagi mereka yang bersedia mengikutiku, terlepas dari apakah kita bisa mendapatkan harta karun yang berharga atau tidak, aku akan memberikan setiap orang hadiah 1000 koin perak. Wang Hailin tampaknya sudah mengetahui situasinya dan tidak membuang-buang kata, langsung ke intinya. 1000 koin perak. Jumlah ini dianggap sangat besar. Terlebih lagi, ini adalah hadiah karena kembali dengan tangan hampa. Jika mereka bisa membantunya mendapatkan satu atau dua barang, hanya memikirkannya saja membuat napas semua orang menjadi cepat. Bab 74, Kuil Dewa Kuno. Kedatangan Wang Hailin jelas bukan hal yang mengejutkan bagi Luo Qingyu. Meskipun di permukaan, hubungan antara keduanya tampak tenang, hanya mereka yang tahu apa yang mereka perhitungkan dalam hati mereka.
Wosh, wosh, wosh. Saat orang-orang ini mulai membentuk tim atau mundur, beberapa suara siulan terdengar terus-menerus, dan beberapa sosok melesat masuk dari pinggiran. Sepertinya aku datang terlambat. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar di dunia ini. Suaranya sangat indah, seolah mengandung sihir khusus yang membuat hati orang-orang merasa nyaman. Orang-orang melihat sosok yang anggun dan cantik, terbang dan mendarat tidak jauh dari Luo Qingyu dan Wang Hailin. Beberapa sosok lainnya mendarat di belakang sosok cantik ini. Wanita yang berdiri di depan mengenakan gaun polos berwarna terang. Alisnya melengkung, wajahnya yang oval seputih giok putih, hidungnya mancung, bibirnya merah, dan giginya sebening kristal. Rambutnya sehalus sutra. Yang lebih menarik perhatian adalah sepasang matanya yang indah yang tampak seperti glasir berwarna. Begitu orang-orang melihatnya, mereka akan terpesona dan tidak bisa melepaskan diri. Kulitnya seputih dan sehalus salju, tubuhnya tinggi dan anggun, dan saat berjalan, dia seperti bunga teratai yang bergoyang. Dia sempurna, dan bahkan gaun polos tidak akan mampu menyembunyikan lekuk tubuhnya yang tegas. Sekelompok orang terengah-engah dan mereka menatapnya dengan tenang. Penampilan kecantikan yang seperti itu benar-benar seperti peri yang keluar dari lukisan. Meski berpakaian sederhana, Qin Yichen terkejut saat mengetahui ada sedikit aura bangsawan di antara alis wanita ini. Jelaslah, wanita ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Karena bahkan Luo Qingyu dan Wang Hailin, yang dikenal sebagai tiga keajaiban luar biasa dari dinasti Unicorn Surgawi, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat wanita ini datang. Mungkin mereka tidak takut dengan kekuatan wanita ini, tetapi sebaliknya, mereka kagum terhadap kekuatan di baliknya. Kelima orang di belakang wanita itu tidak terlalu tua, baru berusia 20-an atau 30-an. Dilihat dari pakaian mereka yang mewah, mereka tidak tampak seperti pengawal wanita itu, melainkan pelamar wanita ini. Semua orang sudah diambil oleh kedua tuan muda. Jadi, nyonya muda ini hanya bisa mengambil apa yang telah ditinggalkan oleh kedua tuan muda. Si cantik tersenyum, suaranya masih begitu menyenangkan sehingga membuat tubuh orang-orang menjadi lemas. Dengan wanita seperti itu, jika seseorang dapat menghabiskan sehari saja bersamanya, seseorang dapat mati tanpa penyesalan. Mengapa Nona Lu juga keluar? Apakah kamu tidak takut keluargamu akan mengkhawatirkan keselamatanmu? Wang Hailin, dengan sikap seperti seorang sarjana yang riang, mengibaskan kipasnya dan bertanya sambil tersenyum. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya, Nona Lu? Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Luo Qingyu, di sisi lain, juga tampak antusias. Ketika dia melihat wanita itu, sedikit rasa posesif melintas di matanya. Anak kecil ini tidak ingin merepotkan kedua tuan muda. Kedua tuan muda adalah orang-orang yang berambisi besar, anak kecil ini hanya ingin mendapatkan sedikit pengalaman. Wanita itu dengan lembut menolak tawaran mereka. Kalau begitu, aku tidak akan memaksa Nona Lu. Setelah bertukar pandang dengan Wang Hailin, Luo Qingyu mulai memimpin mereka yang ingin mengikutinya menuruni tebing. Qin Yichen berdiri tidak jauh, masih tidak bergerak. Nona Lu, iya, ini semakin menarik, senyum tipis melengkung di bibirnya, dan langkah kakinya juga bergerak menuju Nona Lu yang anggun. Dua pria di depan bagaikan serigala lapar. Mengikuti mereka hanya akan berakhir dimakan abis tanpa tulang. Dalam hal ini, jika dia bisa mengikuti Nona Lu ini, sepertinya peluangnya akan lebih besar. Memasuki reruntuhan sendirian jelas tidak aman. Kalau tidak, dengan kesombongan Luo Qingyu dan Wang Hailin, bagaimana mungkin mereka bisa begitu sopan dalam meminta bantuan? Mereka jelas ingin orang-orang itu menjadi umpan meriam mereka. Nona Lu, bolehkah aku ikut denganmu untuk mendapatkan sedikit pengalaman? Qin Yichen membungkuk kepada wanita itu sambil tersenyum. Siapa kau? Beraninya kau mengikuti Nona Lu? Beberapa orang di belakang wanita itu, yang tidak berani bersuara di depan Luo Qingyu dan Wang Hailin, langsung mengejeknya. Kamu hanya orang biasa, orang rendahan. Kak Hei, buat apa repot-repot dengan orang yang tidak dikenal, itu tidak ada gunanya. Qin Yichen tampaknya tidak mendengar ejekan mereka, hanya tersenyum tipis pada wanita itu, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut atau sanjungan yang disengaja. Dia seperti pohon pinus hijau, tidak menonjol, tetapi secara alami bangga ketika dia berdiri tegak. Baiklah, yang mengejutkan orang-orang itu, wanita bernama Nona Lu benar-benar menyetujui permintaan Qin Yichen. Nona Lu, beberapa orang itu menatapnya dengan heran, tetapi melihat bahwa pikirannya telah bulat,
mereka semua menatap Qin Yichen dengan penuh permusuhan. Entah mengapa, mereka tidak menyukai penampilan Qin Yichen. Kelompok yang beranggotakan 7 orang itu bersiap untuk menuruni tebing setelah orang-orang Luo Qingyu dan Wang Hailin semuanya turun. Saat memanjat, Qin Yichen juga mengamati 5 orang yang mengikuti wanita ini. Dia terkejut menemukan bahwa di antara 5 orang ini, 2 orang sebenarnya berada di Martial Grandmaster, dan 2 lainnya adalah Martial Master. Tidak heran mereka berani mengikuti wanita ini ke pegunungan setan hitam. Di dasar Blackwood Cliff, angin dingin bersiul, membuat orang-orang kedinginan. Tulang-tulang putih yang berserakan membuatnya semakin menyeramkan. Di sini, benar-benar ada sedikit nuansa neraka. Setelah turun, Qin Yichen masih mempertahankan ketenangannya, dan bahkan mulai mengamati sekelilingnya. Wajah cantik Nona Lu sedikit pucat. Jelas, dia tidak terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Kedua Martial Grandmaster juga tetap tenang, tetapi 3 yang tersisa jelas tidak dalam kondisi baik. Mereka lahir di keluarga kaya dan bangsawan, dan kultivasi mereka saat ini di usia ini sepenuhnya dibangun oleh sumber daya keluarga mereka. Biasanya, mereka hanya menggunakan kultivasi mereka untuk menindas mereka yang lebih lemah dari mereka. Sekarang, menghadapi pemandangan yang menyeramkan seperti itu, kaki mereka terus-menerus gemetar, dan mereka hampir tidak bisa berjalan. Apakah itu reruntuhan kuno? Segera, Qin Yichen menemukan lokasi reruntuhan itu. Posisinya sangat istimewa, tepat di dasar tebing yang menempel pada permukaan batu. Jika dilihat dari atas, pasti tidak akan terlihat, karena ujung tebing kayu hitam menjorok keluar, dan seluruh tebing berdiri miring. Jadi, semua yang ada di dasar tebing terhalang dari pandangan dari atas. Mungkinkah reruntuhan itu ada di dalam gunung? Melihat bangunan yang hampir tertanam di permukaan batu, Qin Yichen cukup terkejut. Reruntuhan ini sebenarnya cukup besar skalanya, tersusun dalam pola melingkar di dasar tebing. Ada anak tangga, dan di anak tangga ini terdapat pilar-pilar batu. Pilar-pilar batu ini sangat besar, dengan 2 pilar di tengah mungkin memerlukan 2 atau 3 orang dewasa untuk mengelilinginya sepenuhnya. Pilar-pilar batu itu berjarak sekitar 10 meter, dan di atas pilar-pilar itu diukir pola-pola yang mirip dengan totem. Akan tetapi, karena berlalunya waktu, pola-pola itu hampir sepenuhnya terkikis, dan pola-polanya benar-benar kabur. Bahkan Qin Yichen tidak dapat membedakan totem apa yang sebenarnya mereka miliki. Di bagian tengah depan, menonjol sebuah panggung batu, yang di atasnya diletakkan tripod batu besar, mungkin digunakan untuk keperluan pengorbanan. Di balik tripod batu itu terdapat pintu masuk utama reruntuhan. Saat ini, pintu utama sudah terbuka, dan di dalamnya gelap. Pemandangan di depan tidak jelas, tetapi ada beberapa obor yang menyala-nyala. Meskipun semuanya telah membusuk dimakan waktu, tidak sulit untuk melihat dari skala ini kejayaan tempat ini di masa lampau. Mungkinkah ini kuil dewa kuno? Setelah mengamati sebentar, pupil mata Qin Yichen sedikit mengecil. Bab 75, Skala yang Mengerikan. Kuil suci merupakan tempat untuk memuja para dewa. Namun, setiap ras hanya memiliki satu kuil suci. Jika bangunan di hadapan mereka benar-benar kuil suci, Qin Yichen merasa bahwa dirinya pasti telah menginjak kotoran anjing sehingga cukup beruntung untuk menemukan reruntuhan kuil surgawi kuno di tempat seperti itu. Akan tetapi, selain dia, tampaknya tidak seorang pun yang tahu bahwa yang mereka hadapi adalah reruntuhan kuil suci. Lagi pula, keberadaan kuil suci bukanlah sesuatu yang bisa ditemui di dinasti Unicorn Surgawi, jadi wajar saja jika mereka tidak mengetahuinya. Tentu saja mereka juga tidak tahu apa yang ada di dalam kuil suci. Jika teks kuno itu benar, maka di kuil suci setiap ras, pasti tersimpan manik warisan suci ras itu. Setelah bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya, bahkan logam yang paling keras pun akan membusuk, tetapi manik warisan surgawi sama sekali tidak akan membusuk, sebab di dalamnya terdapat pengetahuan dan warisan ras itu. Sekarang setelah dia memastikan ini sebagai kuil suci, tujuan Qin Yichen menjadi jelas. Manik warisan surgawi. Bahkan manik warisan surgawi milik ras yang paling lemah pun bukanlah sesuatu yang dapat diukur nilainya. Ayo pergi, mereka berdua sudah masuk, sementara Qin Yichen sedang berpikir keras, Nona Lu sudah mulai berjalan menuju pintu masuk utama reruntuhan kuil suci. Qin Yichen dan 2 Grandmaster bela diri mengikutinya dari dekat, sedangkan 3 lainnya berjalan terhuyung-huyung di belakang. Mereka ingin mundur, tetapi jika mereka melakukannya, mereka pasti akan kehilangan kualifikasi untuk mengejar Nona Lu. Demi harga diri mereka,
mereka menggertakkan gigi dan mengikuti. Begitu melangkah masuk ke kuil suci, Qin Yichen merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Energi Yuan di tubuhnya tampak terkuras dalam sekejap, dan dantiannya tersegel, tidak ada sedikit pun energi Yuan yang bisa bocor keluar. Seperti yang dikatakan Luo Qingyu, ada larangan di reruntuhan ini. Namun, Qin Yichen berbeda dari mereka. Mereka mungkin berpikir itu karena pembatasan, tetapi Qin Yichen dapat merasakan dengan jelas bahwa ada sesuatu di bawah tanah yang menguras energi Yuan dari meridiannya. Sambil memikirkan hal ini, dia berjongkok, meletakkan telapak tangannya di tanah, mencoba merasakannya. Mengikuti tindakannya, Nona Lu juga berhenti, menatapnya dengan bingung. Arai pemakan roh. Qin Yichen membuka matanya, pupil matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa itu arai pemakan roh? Bagaimanapun, teknik Dewa Roh dan teknik tubuh rohnya diciptakan berdasarkan arai pemakan roh. Setiap kali teknik tubuh roh diaktifkan, ia akan terus-menerus menyerap energi Yuan dari langit dan bumi, seperti arai pemakan roh. Dengan cara yang sama, jika terdapat arai pemakan roh yang besar, ia akan terus-menerus menyerap energi spiritual dari sekelilingnya dan mengumpulkannya di intinya. Qin Yichen menatap kuil suci yang tampaknya tak berujung di hadapannya, pikirannya bergetar. Kuil suci yang begitu luas ditutupi dengan arai pemakan roh, betapa mengerikannya itu. Yang lebih mengejutkannya adalah, setelah jutaan tahun, arai pemakan roh ini masih beroperasi. Arai itu belum membusuk. Berapa banyak energi spiritual dari surga dan bumi yang telah diserapnya setelah sekian lama. Ia yakin, jika energi besar tak terkira ini tiba-tiba meledak, kemungkinan besar akan menghancurkan seluruh dinasti unicorn surgawi. Ini bukanlah suatu lebihan. Meskipun terkejut dengan hal-hal ini, Qin Yichen dengan cepat mulai mencari inti dari arai pemakan roh ini. Arai pemakan roh ini seperti meridian tubuh manusia. Pada akhirnya, ia akan mengumpulkan semua energi yang diserap ke dalam dantian, yang merupakan inti dari arai pemakan roh. Jika tidak ada yang salah, maka manik warisan surgawi kuil suci harus disimpan di lokasi inti susunan. Selama Qin Yichen menemukan lokasi inti arai, dia bisa menemukan manik warisan surgawi. Namun, karena kuil suci terlalu luas, dan energi spiritualnya saat ini tidak dapat disurvei terlalu jauh, ia tentu saja tidak dapat menemukan inti arai. Namun, ia berhasil merasakan samar-samar arah aliran energi setelah dilahap oleh arai pemakan roh. Dia yakin bahwa selama dia mengikuti arah aliran energi ini, dia dapat menemukan inti arai. Kita ke sana saja. Setelah berdiri, Qin Yichen menunjuk ke arah koridor di sebelah kiri dan berkata kepada Nona Lu. Mengapa kami harus mendengarkanmu? Salah satu Grandmaster bela diri muda agak tidak senang dan berkata dengan nada sinis. Nak, aku sarankan kau untuk memahami posisimu sebelum berbicara kepada kami. Martial Grandmaster lainnya juga berbicara dengan suara yang dalam, nadanya penuh ancaman. Anak malang yang muncul entah dari mana ini berani memberi mereka perintah, yang membuat mereka sangat tidak senang. Jika Nona Lu tidak ada di sini, mereka pasti sudah menyerang Qin Yichen. Mengapa kita harus pergi ke sana? Nona Lu juga sedikit bingung. Hehe, Tuan Muda Luo dan Tuan Muda Wang baru saja pergi ke arah itu. Bahkan jika ada sesuatu di sana, tentu saja itu bukan giliran kita. Kita mungkin juga puas dengan yang terbaik kedua. Tentu saja Qin Yichen tidak akan mengatakan bahwa dia sedang mencari arai core. Dia malah mengemukakan alasan lain. Itu masuk akal. Nona Lu, yang mengetahui karakter kedua orang itu dengan baik, mengangguk lalu berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke arah ini. Sebenarnya, dia sangat bingung. Dia tidak mengenali pemuda di hadapannya ini. Baik orang-orang di sekitarnya maupun Luo dan Wang tidak mengenalnya, yang berarti dia bukan dari kota kerajaan. Dia orang biasa, tapi bagaimana mungkin dia bisa bersikap tidak merendahkan atau mendominasi di depannya? Bagaimana dia bisa menghadapi tuan muda yang terhormat di sekitarnya tanpa mengubah ekspresinya? Nona Lu agak penasaran tentangnya. Namun, karena Qin Yichen memimpin di depan, dia tidak terus berpikir terlalu dalam. Dilindungi oleh dua Martial Grandmaster, di kiri dan kanannya, dia mengikuti di belakang Qin Yichen. Awuwo, saat mereka berjalan seperti itu, sesaat kemudian, lolongan serigala yang suram datang dari koridor di depan. Mendengar lolongan serigala yang terdengar seperti jeritan hantu, wajah ketiga pemuda yang berjalan di belakang langsung berubah. Meskipun mereka adalah master bela diri,
dalam hal kemampuan bertarung yang sebenarnya, mereka mungkin bahkan tidak bisa menangani binatang iblis level 1. Sekarang, di tempat mengerikan ini, kultivasi yang mereka banggakan sebenarnya telah disegel. Pada saat ini, dengan munculnya binatang iblis, tentu saja itu membuat mereka panik. Jika Nona Lu tidak ada di sini, mereka akan takut berguling dan merangkak kembali ke jalan yang mereka lalui. Nona Lu, hati-hati. Namun, kedua Martial Grandmaster itu menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Keduanya bergerak, menarik senjata di pinggang mereka, mengambil posisi sebagai pelindung bunga saat mereka berdiri di depan Nona Lu. Akan tetapi, ekspresi Nona Lu tidak berubah sama sekali menanggapi rasa ingin tahu mereka. Qin Yichen melirik kedua orang itu, awalnya ingin memberitahu mereka untuk menghadapi binatang iblis di depan. Namun setelah melihat tatapan mengejek dan acuh tak acuh di mata mereka, dia hanya bisa mengutuk dalam hati dan terus berjalan maju. Dia baru saja melangkah beberapa langkah ketika seekor binatang buas tiba-tiba melompat keluar dari sudut yang gelap, sambil membawa hembusan angin dingin. Binatang iblis ini berbentuk seperti serigala. Tubuhnya ditutupi bulu hitam yang berdiri tegak seperti jarum baja, dan mulutnya yang ganas memiliki taring tajam yang berkilauan dengan cahaya dingin. Namun, anehnya, tubuhnya agak ilusi dan halus, tampak tidak begitu nyata. Bab 76, Roh Jahat. Serigala Hitam. Melihat binatang buas yang muncul di depannya, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dark Wolves adalah binatang iblis tingkat rendah yang tinggal di pinggiran pegunungan Black Demon. Bahkan Dark Wolf dewasa paling-paling hanya dianggap sebagai binatang iblis tingkat 1 puncak. Namun, yang mengejutkan Qin Yichen adalah, dilihat dari aura yang terpancar dari serigala hitam ini, dia sebenarnya telah mencapai level 2. Ini agak tidak normal. Melihat serigala hitam bermata merah darah dan tubuh yang memancarkan aura ganas, ketiga master bela diri muda yang bersembunyi di belakang langsung pucat pasi. Sikap tenang dan angkuh mereka dari atas tebing telah sepenuhnya menghilang. Mereka telah dimanja sejak lahir, bunga-bunga rumah kaca yang khas. Kapan mereka pernah melihat binatang iblis yang begitu ganas? Jika Nona Lu ada di sini, mereka tidak akan pernah datang ke tempat seperti pegunungan iblis hitam. Adapun dua Martial Grandmaster lainnya, tidak ada rasa takut di mata mereka. Mereka juga mengenali binatang ini sebagai Dark Wolf. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Dark Wolf ini berbeda dari yang terlihat di Black Demon Mountain Rank, dan bahkan telah maju menjadi level 2 Demonic Beast, mereka tidak menganggap serius Dark Wolf ini. Nona Lu, hati-hati, Dark Wolves biasanya hidup berkelompok. Saya khawatir dia tidak sendirian. Salah satu dari mereka berkata dengan lembut kepada Nona Lu, tetapi dia tidak menunjukkan niat untuk membantu Qin Yichen. Dalam pandangannya, Qin Yichen hanyalah umpan meriam. Jika dia mati, itu akan sesuai dengan keinginan mereka. Mengenai kedua orang yang tidak menunjukkan niat untuk membantu, sedikit rasa jijik terpancar di kedalaman mata Nona Lu yang cantik. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, dia ingin melihat apakah pemuda ini, yang tampak agak luar biasa, benar-benar memiliki beberapa keterampilan nyata. Cahaya merah menyala di mata serigala hitam, dan di saat berikutnya, ia meraung dan melompat seperti anak panah hitam, menerkam ke arah Qin Yichen di depan. Sebelum bayangannya tiba, bau busuk yang memuakkan telah menyengat mereka. Melihat Qin Yichen masih berdiri di sana tanpa bergerak, dan sepertinya kepalanya akan digigit oleh Dark Wolf, ketiga pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Mereka hampir kehilangan kendali atas fungsi tubuh mereka karena takut. Tepat saat Dark Wolf hendak menerkamnya, Qin Yichen mendengus dingin. Kaki kanannya bergerak, tubuhnya tiba-tiba melangkah ke samping, melewati Dark Wolf. Saat Qin Yichen dan serigala hitam berpapasan, kilatan dingin memancar dari tangannya, diikuti oleh suara kulit teriris. Saat serigala hitam mendarat, perutnya telah terbelah dengan luka yang mengerikan. Namun anehnya, tidak ada darah yang keluar dari luka besar ini. Belati itu menebas tubuh Dark Wolf, tetapi tidak terasa menusuk tubuh yang kokoh. Ini mengejutkan Qin Yichen. Melihat ke arah Dark Wolf lagi, dia menemukan bahwa meskipun Dark Wolf tidak berdarah, tubuhnya menjadi semakin ilusi. Samar-samar, melalui tubuhnya, orang bisa melihat lantai koridor di belakangnya. Mungkinkah ini, roh jahat? Melihat serigala hitam yang ilusif, mata Qin Yichen sedikit menyipit. Roh jahat adalah spesies yang aneh. Semua makhluk memiliki jiwa, tetapi setelah kematian,
energi spiritual mereka akan menghilang ke surga dan bumi. Namun, berbeda di bawah tebing kayu hitam ini. Tempat ini disegel, dan binatang iblis atau orang-orang yang jatuh tidak dapat menghilangkan jiwa mereka setelah kematian. Setelah tertidur selama berabad-abad, mereka menjadi roh jahat. Yang membuat Qin Yichen menghela napas lega adalah bahwa ini adalah pinggiran pegunungan setan hitam. Binatang iblis yang jatuh di sini seharusnya tidak terlalu tinggi levelnya. Jika reruntuhan ini terletak di area dalam, dia harus mempertimbangkan untuk mundur terlebih dahulu dan kembali ketika dia memiliki cukup kekuatan. Hantu macam apa itu? Kelompok di belakangnya tidak sempat mengagumi kemampuannya sebelum mereka dikejutkan oleh keanehan Dark Wolf. Termasuk kedua Martial Grandmaster, bahkan dengan pengalaman mereka, di mana mereka pernah melihat hal aneh seperti itu sebelumnya. Pada saat itu, mereka semua merasa ngeri. Awuwo, perut Dark Wolf telah ditusuk, tetapi tampaknya tidak merasakan sakit. Setelah berdiri diam, ia menerkam ke arah Qin Yichen lagi. Mengetahui bahwa ini adalah roh jahat, Qin Yichen menyingkirkan belatinya. Berdiri, berjalan, melompat, jatuh, dia langsung menginjak kepala serigala hitam dengan satu kaki. Tidak ada adegan berdarah. Pada saat kepala itu meledak, tubuh Dark Wolf hancur berkeping-keping, berubah menjadi gumpalan asap hitam tanpa meninggalkan bangkai. Apa benda itu? Setelah melihat Qin Yichen berhadapan dengan serigala hitam aneh itu, ketiga master bela diri bertanya, agak terguncang. Itu pasti, roh jahat. Nona Lu bergumam, melihat asap hitam yang menghilang. Setelah mendengar kata-kata, roh jahat, kelima pemuda yang mengikutinya semuanya mengubah ekspresi mereka. Ada beberapa catatan tentang roh jahat. Mereka tidak memiliki kesadaran, dan berkeliaran seperti jiwa yang hilang. Namun, mereka akan menyerang makhluk hidup apapun yang mendekat, bertarung sampai mati. Mereka sungguh tidak menduga bahwa pada perjalanan pertama mereka akan bertemu dengan roh jahat. Keberuntungan mereka sungguh terlalu baik. Saat mereka masih mencerna keterkejutan yang ditimbulkan oleh roh jahat, Nona Lu mengalihkan pandangannya ke arah Qin Yichen, yang ekspresinya tidak berubah. Serangan yang bersih dan rapi itu benar-benar mengejutkannya, dan dia merasa bahwa Qin Yichen sepertinya mengetahui kelemahan roh jahat, karena dia mampu mengalahkan serigala hitam itu dalam satu serangan. Pengetahuan semacam ini, keterampilan semacam ini, dan latar belakangnya yang misterius, membuat hati Nona Lu dipenuhi rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin seseorang yang mengetahui kelemahan roh jahat memiliki latar belakang yang sederhana? Akan tetapi, hanya karena dia menatap Qin Yichen beberapa kali lagi, dua Grandmaster bela diri di sampingnya menatap Qin Yichen dengan lebih bermusuhan. Awalnya, mereka sudah sangat tidak puas dengan kepercayaan diri Qin Yichen, dan sekarang, orang ini benar-benar berhasil membuat orang yang mereka kagumi menatapnya beberapa kali lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi. Orang lain mungkin tidak jelas tentang identitas wanita ini, tetapi mereka sangat jelas. Orang-orang yang bisa menarik perhatiannya jarang. Seperti tiga pemuda berpakaian mewah di belakang mereka, Nona Lu sama sekali tidak berniat untuk memperhatikan mereka. Siapakah menurut orang ini dirinya? Dia hanya seorang master bela diri, tetapi dia berani mencoba menarik perhatian Nona Lu. Ini membuat mereka langsung menghukum mati Qin Yichen dalam hati mereka. Keduanya bertukar pandang penuh pengertian dan mengangguk. Tampaknya mereka perlu mencari kesempatan untuk menyingkirkan pemandangan yang mengganggu ini. Qin Yichen tidak menyadari rencana mereka. Dia hanya menekan telapak tangannya ke tanah, merasakan aliran arai pemakan roh. Bab 77, Bepergian dengan Keindahan. Mengikuti alur arai pemakan roh, Qin Yichen dan kelompoknya terus maju. Sepanjang jalan, sebagian besar roh jahat yang mereka temui adalah binatang iblis level 1, dengan hanya satu binatang iblis level 2 yang muncul. Semuanya dengan mudah ditangani oleh Qin Yichen. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah menjelajahi banyak reruntuhan dan tentu saja bertemu dengan roh jahat, jadi dia tahu betul kelemahan mereka. Sebenarnya, yang disebut roh jahat hanyalah kondensasi energi spiritual orang yang sudah meninggal. Selama seseorang menghancurkan gugusan energi spiritual di dalam kepala roh jahat, mereka secara alami akan menghilang. Bagi mereka yang tidak tahu hal ini, mencoba menghadapi roh jahat akan sangat merepotkan, terutama di kuil suci ini di mana energi Yuan tidak dapat digunakan. Mereka mungkin akan sangat menderita. Bang! Qin Yichen menendang tikus iblis hingga mati, yang kebetulan menyebabkan pintu batu terbuka. Oh! Apa yang ada di dalam?
Seru salah satu pemuda master bela diri. Melihat ke arah yang ditunjuknya, semua orang melihat bahwa dari sudut pandangnya, sepertinya ada cahaya redup di dalam pintu batu itu. Mungkin itu sebuah harta karun. Hati semua orang tergerak, dan mata kelima orang itu menyala-nyala karena hasrat. Namun, meskipun mereka mengira mungkin ada harta karun di balik pintu batu itu, mereka tidak langsung masuk. Salah satu master bela diri memandang Qin Yichen dan memarahi, "Nak, masuklah dan lihat apa yang ada di dalamnya, dan bawakan itu untukku." Perkataannya bernada tidak menoleransi penolakan, seolah-olah ia sedang berbicara kepada seorang pelayan. Di dalam reruntuhan, bahaya ada di mana-mana. Di mana ada harta karun, jika tidak ada bahaya, itu akan menjadi aneh. Dengan melakukan ini, dia tidak diragukan lagi memaksa Qin Yichen untuk mencarinya, atau lebih tepatnya, menuju kematiannya. Nada memerintah seperti itu membuat wajah Qin Yichen menjadi gelap. Dari 3 tim, dia memilih untuk bekerja sama dengan Nona Lu ini, awalnya bermaksud untuk menghindari masalah. Namun sekarang, tampaknya semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Beberapa ejekan verbal, asalkan tidak terlalu berlebihan, Qin Yichen bisa menertawakannya. Lagi pula, dari sudut pandangnya, dia tidak mau berdebat dengan orang-orang yang menganggap diri mereka tinggi tetapi seperti badut di matanya. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan jelas-jelas memaksanya ke jalan kematian, yang membuatnya tidak dapat menoleransinya lagi. "Hei, nak, apa kau tuli? Cepat pergi." Di tengah keheningannya, Grandmaster bela diri yang lain pun turut menghardik. Hal ini membuat alis Nona Lu berkerut di belakang mereka, jelas tidak senang dengan tindakan kedua pria ini. "Nona Lu, karena orang-orangmu tidak menyambutku, aku akan pergi dulu." Tatapan dingin Qin Yichen menyapu mereka berdua, akhirnya tertuju pada Nona Lu. Dia menangkupkan tangannya dan kemudian melangkah maju. Bukannya dia tidak tergoda oleh harta karun di tempat ini, tetapi reruntuhan kuil suci ini berbeda dari reruntuhan berusia ribuan tahun biasa. Bahkan jika ada hal-hal baik di dalamnya, setelah jutaan tahun, mereka akan lama membusuk. Mereka mungkin masih mempertahankan bentuknya, tetapi begitu disentuh, mereka pasti akan hancur menjadi debu. Mengapa dia harus mengambil risiko itu demi debu? "Hei, apa aku mengizinkanmu pergi?" Melihat bahwa dia mengabaikannya, Martial Grandmaster yang baru saja berbicara itu jelas tertegun, lalu menjadi marah. Dia mengambil beberapa langkah cepat dan langsung meraih bahu Qin Yichen. "Berhenti." Nona Lu terkejut dan berteriak. Dia tidak berhenti karena ini. Malah, Martial Grandmaster lain yang berdiri di sampingnya bahkan membujuk, "Nona Lu, bocah itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Biarkan saudara Zhou memberinya pelajaran." Bang! Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat saudara Zhou, yang telah bergegas keluar, terbang kembali dengan lebih cepat, langsung menabrak ruang batu. "Jika lain kali, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Qin Yichen menarik kakinya, hendak pergi. "Silakan tunggu, Tuan." Pada saat ini, yang membuat mereka heran, Nona Lu berjalan menuju Qin Yichen, "Bolehkah orang rendahan ini menemani Anda?" "Nona Lu." Keempat orang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Kau tidak perlu mengikutiku, aku bisa kembali sendiri." Nona Lu bahkan tidak menoleh. Kata-katanya yang acuh tak acuh membuat wajah mereka berubah. Mereka telah mengikutinya sampai ke pegunungan Black Demon, bukankah itu untuk pamer di depannya dan memenangkan hatinya? Tapi sekarang, dia pergi dengan seorang pria yang tidak diketahui asal-usulnya. Perasaan mereka bisa dibayangkan. Melihat tatapan membunuh itu, Qin Yichen hanya terkekeh, lalu mengangguk pada Nona Lu. Orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi dia jelas melihat bahwa Nona Lu menyembunyikan kekuatannya. Bahkan jika mereka berlima menyerang bersama, mereka mungkin bukan tandingannya, apalagi melindunginya. Memiliki sekutu seperti itu, pada akhirnya, jika mereka bertemu Luo Qingyu dan yang lainnya, akan ada lapisan perlindungan. "Saudara Peng, apa yang harus kita lakukan?" Setelah melihat Qin Yichen dan Nona Lu pergi, ketiga pemuda master bela diri itu bertanya kepada pemuda Grandmaster bela diri. "Apalagi yang bisa kita lakukan?" Saudara Peng itu mendengus dingin, "Masuklah dan lihat apakah dia sudah mati. Jika tidak, mari kita cari Luo Qingyu atau Wang Hailin. Kita tidak boleh membiarkan anak itu meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Mereka berdua bepergian bersama-sama, berurusan dengan roh jahat bersama-sama, yang menyelamatkan Qin Yichen dari banyak masalah. "Mengikutiku, apakah kau tidak takut aku akan menyakitimu?"
Setelah berhadapan dengan roh jahat level 2 lainnya, menatap Nona Lu yang sedikit terengah-engah, Qin Yichen berkata dengan sedikit nada menggoda dalam suaranya. Mungkin dia sendiri tidak menyadari betapa lezatnya dirinya. Apalagi sekarang, setelah lebih dari selusin perkelahian, keringat telah membasahi pakaiannya, menempel di tubuhnya yang halus, memperlihatkan sosoknya yang memikat. Dadanya yang tinggi dan kencang tampak lebih tegak, dan lembah yang memabukkan di antaranya terlihat samar-samar. Saat dia terengah-engah, kulitnya yang putih susu sesekali terlihat. Jika bukan karena pengendalian diri Qin Yichen yang kuat, pria lain mungkin tidak dapat menahan diri. Jika kau ingin mati, kau bisa mencobanya. Nona Lu memberinya senyum genit, matanya yang seperti air musim gugur mengandung es yang dingin dan menusuk tulang. Hal ini juga membuat Qin Yichen menyadari bahwa pilihannya untuk mengikutinya mungkin bukan karena dia mempercayainya, tetapi karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan kelima pria bermasalah itu. Jika dia bepergian bersama mereka, bukankah apapun yang diperolehnya akan diketahui semua orang? Begitu ya, aku digunakan sebagai tameng. Sepertinya Nona Lu ini tidak sebaik dan selembut yang terlihat di permukaan. Tapi, kalau dipikir-pikir, kita berdua saling memanfaatkan. Qin Yichen juga ingin menggunakan statusnya untuk mengintimidasi Luo Qingyu dan yang lainnya, jadi dia bersedia digunakan sebagai tameng. Hehe, bercanda saja. Qin Yichen tertawa datar dan melanjutkan perjalanannya. Nona Lu melihatnya terus-menerus berhenti dan bergerak. Ia selalu membungkuk untuk meletakkan telapak tangannya di tanah saat berhenti. Tindakan ini membuatnya bingung. Dia mencoba menirunya, tetapi selain merasakan dinginnya lantai, dia tidak merasakan apapun lagi. Dia ingin bertanya beberapa kali tetapi tidak jadi. Tepat saat dia akhirnya memutuskan untuk bertanya, Qin Yichen angkat bicara, kita sudah sampai. Bab 78, Istana. Apa yang tampak di akhir penglihatan Qin Yichen dan Nona Lu adalah sebuah istana besar. Istana itu megah, tetapi yang lebih menarik perhatian adalah patung yang berdiri di atas istana itu. Melihat bentuknya, Qin Yichen menemukan bahwa bentuknya agak mirip dengan patung di kuil di dalam gua itu. Jika memang begitu, bersama dengan arai pemakan roh di bawah tanah, Qin Yichen merasa bahwa ras ini tidak disegel di sini, tetapi mereka telah menyegel diri mereka sendiri di sini. Apa yang menyebabkan seluruh ras memilih untuk menutup diri? Qin Yichen tentu saja tidak tahu. Namun, hal yang lebih penting adalah energi besar yang terkumpul oleh Spirit Devouring Array selama jutaan tahun di bawah istana itu. Manik warisan surgawi ras ini pasti ada di dalam istana itu. Yang membuat Qin Yichen mengerutkan kening adalah bahwa di depan istana ini, ada sejumlah besar roh jahat, setidaknya jumlahnya mencapai ribuan. Bagaimana kita bisa menyeberang? Nona Lu juga merasakan hal ini, tatapannya jatuh ke istana. Jika tidak ada sesuatu di istana itu yang menarik roh jahat, mereka tidak akan berkumpul di sini. Namun, ribuan roh jahat ini jelas bukan sesuatu yang dapat mereka berdua tangani. Bagaimana kita bisa menyeberang? Melihat begitu banyak roh jahat, alis Nona Lu berkerut, dan tatapannya tanpa sadar beralih ke Qin Yichen, yang berada di sampingnya. Jangan lihat aku juga tidak punya cara. Dengan begitu banyak roh jahat, tubuhku yang kecil tidak akan cukup untuk mereka makan. Qin Yichen segera merentangkan tangannya, berbicara dengan agak tidak berdaya. Kamu, mendengar Qin Yichen mengatakan ini, Nona Lu terdiam. Dia tidak memintanya untuk pergi menemui ajalnya. Hanya saja selama perjalanan mereka, pemuda ini sepertinya selalu tahu jalannya. Dia telah langsung menuntunnya ke sini, jadi dia hanya bertanya dengan ragu-ragu untuk melihat apakah dia punya ide. Sialan, tepat saat kita akhirnya berhasil menyingkirkan orang-orang itu. Sepertinya kita harus menunggu mereka tiba. Qin Yichen mengumpat, juga tidak punya jalan keluar. Jelas, hanya mereka berdua tidak punya cara untuk menyingkirkan roh jahat ini. Mari kita istirahat dulu dan memulihkan tenaga. Ada beberapa tikus kecil yang mengikuti kita dari belakang. Aku yakin kedua orang itu akan segera tiba di sini. Qin Yichen duduk bersila, berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Nona Lu tentu tahu siapa yang dimaksud dengan kedua orang itu. Luo Qingyu dan Wang Hailin telah merekrut beberapa ratus ahli di tebing kayu hitam. Sekarang, hanya setelah mereka tiba, mereka akan memiliki harapan untuk menerobos kerumunan roh jahat ini. Nona Lu tidak terlalu memikirkannya. Karena dia juga telah menghabiskan cukup banyak energi, dia duduk dengan tenang untuk beristirahat. Setelah mereka beristirahat sekitar setengah jam, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari koridor tak jauh dari sana.
Mendengar langkah kaki ini, Qin Yichen membuka matanya, menepuk-nepuk pakaiannya, dan berdiri. Haha, Nona Lu, kamu masih yang tercepat. Tepat saat Qin Yichen berdiri, suara Luo Qingyu terdengar. Sambil mendongak, mereka melihat Luo Qingyu memimpin hampir 200 ahli. Namun, saat ini, orang-orang ini tampak agak acak-acakan. Sepertinya mereka telah mengambil banyak jalan yang salah, menghadapi banyak masalah, dan kehilangan banyak orang. Bahkan, dari mereka yang ada di sini, banyak yang terluka. Dilihat dari ekspresi Luo Qingyu, dia jelas tidak mendapatkan harta apapun. Ini sesuai dengan harapan Qin Yichen. Ketika dia mengetahui bahwa ini adalah kuil dewa kuno, dia tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat diambil dari sini adalah manik warisan dewa. Kalau tidak, dia akan mencari sendiri reruntuhan itu. Tidak lama setelah Luo Qingyu tiba, Wang Hailin juga datang dengan jumlah ahli yang sama. Kelima orang yang sebelumnya mengikuti di belakang Nona Lu kini berdiri di belakang Wang Hailin, menatap Qin Yichen dengan wajah kesal. Tindakan Nona Lu tidak diragukan lagi telah membuat mereka tersingkir dari permainan. Itu berarti mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan hatinya. Mereka tidak bisa hanya mengarahkan kebencian mereka secara paksa terhadap Qin Yichen. Menghadapi tatapan mereka, Qin Yichen mengangkat bahunya, langsung memilih untuk mengabaikan mereka. Setelah menyapa Nona Lu, Luo Qingyu dan Wang Hailin berjalan mendekat. Ketika mereka melihat kerumunan roh jahat yang padat di depan istana tidak jauh dari sana, bahkan dengan ketenangan mereka, mereka tidak dapat menahan napas. Namun, karena begitu banyak roh jahat telah berkumpul di sini, pastilah ada harta karun yang luar biasa di dalam istana itu. Semakin besar bahayanya, semakin besar pula peluangnya. Memikirkan fenomena surgawi yang mengerikan tadi, hasrat yang kuat melintas di mata Luo Qingyu dan Wang Hailin. Meskipun mereka adalah tuan muda dari dua keluarga besar di kota kerajaan, dan disebut tiga keajaiban luar biasa di kota kerajaan, mereka tahu betul di dalam hati mereka bahwa terlepas dari semua itu, ada kesenjangan besar antara mereka dan Du Jiangxiong. Yang terakhir pada awalnya tidak jauh berbeda dari mereka. Namun, ia memiliki kesempatan yang memungkinkannya untuk melampaui mereka hanya dalam beberapa tahun. Sekarang, mungkin ada peluang besar di dalam istana itu. Semuanya, ikuti aku untuk berjuang masuk. Setelah kita berhasil, setiap orang akan diberi hadiah tambahan 2.000 koin perak. Luo Qingyu menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berteriak kepada banyak ahli di belakangnya, meskipun suaranya yang sedikit gemetar mengkhianatinya. Kerumunan orang yang tadinya berniat mundur setelah melihat begitu banyak roh jahat, menjadi berbinar-binar ketika mendengar tentang 2.000 koin perak. Ditambah dengan 1.000 koin perak yang dijanjikan sebelumnya, sekarang jumlahnya menjadi 3.000 koin perak. Ini adalah jumlah yang sangat besar yang tidak akan pernah bisa diperoleh banyak orang seumur hidup mereka. Ini sudah cukup untuk membuat mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Mungkin karena kehadiran Nona Lu, Luo Qingyu dan Wang Hailin hanya melirik sekilas ke arah Qin Yichen, tidak terlalu memperhatikan kehadirannya. Mereka langsung berjalan menuju istana tempat banyak roh jahat berkumpul. Raungan. Dengan sekelompok besar manusia yang menyerbu masuk, roh-roh jahat itu segera merasakannya. Seketika, serangkaian lolongan terdengar, dan kemudian roh-roh jahat itu, seolah-olah gila, menerkam ke arah kerumunan tanpa mempedulikan hal lain. Maju. Melihat mereka menyerbu ke kerumunan roh jahat, Qin Yichen dan Nona Lu saling bertukar pandang dan mengikuti di belakang mereka, memancing di perairan yang bermasalah. Meskipun mereka berada di belakang kerumunan, masih ada beberapa roh jahat yang menerkam ke arah mereka. Bagi mereka yang tertinggal, Qin Yichen tidak menunjukkan belas kasihan, langsung menghancurkan kepala mereka, mengubah mereka menjadi gumpalan asap hitam. Tepat saat Qin Yichen dengan santai membunuh beberapa orang yang tertinggal, tiba-tiba, dua sosok melesat ke arahnya dari depan, satu dari kiri dan satu dari kanan. Bersama mereka datang lebih dari 10 roh jahat. Bocah, beraninya kau menyinggung kami. Hari ini, kau akan tinggal di sini selamanya. Kedua sosok ini sangat akrab bagi Qin Yichen. Mereka adalah dua martial grandmaster yang telah mengikuti Nona Lu. Mereka jelas-jelas mencoba menggunakan roh jahat untuk melenyapkan Qin Yichen. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya.
Terima kasih. Bab 79, Pintu Terbuka. Sialan, menghadapi roh jahat yang menerkam ke arahnya, Qin Yichen mengutuk dalam hati. Tatapan tajam melintas di matanya. Dia menggerakkan kakinya terus-menerus, menghindari serangan beberapa roh jahat sambil menendang ke arah kepala salah satu roh jahat. Nona Lu, kami di sini untuk melindungimu. Kedua pria itu datang ke sisi Nona Lu, seolah-olah mereka telah melakukan sesuatu yang tidak penting, dan menyanjungnya. Namun, yang mengejutkan mereka, Nona Lu hanya melirik mereka dengan dingin, mendengus pelan, lalu menggerakkan tubuh halusnya dan melesat ke arah Qin Yichen berada. Entah mengapa, dibandingkan dengan orang-orang ini, dia justru lebih mempercayai Qin Yichen, orang asing itu. Dengan bantuannya, Qin Yichen segera merasakan tekanan berkurang secara signifikan. Melihat Nona Lu benar-benar datang membantunya, ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia benar-benar tidak menyangka Nona Lu akan membantunya. Aku akan mengingat kalian. Qin Yichen menatap kedua martial grandmaster itu dengan penuh kebencian. Dia kemudian fokus menghadapi roh jahat yang menerkam dan menggigitnya. Melihat kejadian ini, kedua grandmaster bela diri itu sangat tercengang, lalu wajah mereka berubah muram. Mereka tidak punya niat lain selain mencabik-cabik Qin Yichen, tapi mereka jelas waspada terhadap Nona Lu dan tidak berani bertindak terang-terangan. Pada akhirnya, setelah mengumpat dalam hati, mereka tetap berjalan menuju pasukan Wang Hailin. Di bawah kendali kedua tim yang dipimpin Luo Qingyu dan Wang Hailin, hanya dalam sekejap, mereka telah melesat melewati lebih dari setengah jarak. Namun, hal ini telah menelan korban lebih dari belasan orang, dan banyak yang terluka. Beberapa sudah kelelahan. Saat teriakan terdengar, seorang master bela diri diterkam oleh roh jahat berbentuk harimau. Dalam sekejap, beberapa roh jahat menyerbu, mencabik-cabiknya, membuat kerumunan merasa panik. Ketika satu orang jatuh karena kelelahan, hal itu tampaknya memicu reaksi berantai. Satu persatu, para ahli tercabik-cabik oleh gigitan dan sobekan roh jahat, dan tanah pun berubah menjadi merah. Luo Qingyu dan Wang Hailin menutup mata terhadap semua ini. Mereka membawa banyak pil, tetapi tidak membagikannya kepada orang-orang ini. Mereka memilih untuk mengabaikan kematian orang-orang ini. Menurut pandangan mereka, kehidupan orang-orang ini tidak seberharga satu pil di tangan mereka. Bentuklah kelompok dan maju bersamaku. Tepat saat banyak orang berpikir untuk mundur, teriakan keras Luo Qingyu terdengar. Seketika, sekitar 100 orang yang tersisa berkumpul dan maju menuju gerbang kuil suci. Setelah mereka berhenti bubar, korban dalam tim mereka jelas jauh lebih sedikit. Melihat ini, Wang Hailin juga meniru, memimpin orang-orang yang tersisa dalam serangan putus asa. Kedua tim, bagaikan pedang tajam, membantai lebih dalam ke kerumunan roh jahat. Kemanapun mereka pergi, roh jahat akan dihancurkan. Meskipun ada banyak roh jahat, mereka, bagaimanapun juga, hanya berubah dari binatang iblis level 1 atau 2. Bagi tim-tim yang setidaknya merupakan master bela diri, dengan banyak grandmaster bela diri, ancaman yang mereka timbulkan masih terbatas. Tak lama kemudian, tim Luo Qingyu telah menyerbu ke depan kuil suci. Gerbang kuil suci dipenuhi bekas cakaran, jelas ditinggalkan oleh roh jahat. Buka pintunya untukku. Beberapa meter jauhnya, Luo Qingyu melompat tinggi, lalu meninju pintu gerbang dengan keras. Bang! Suara keras menyebar, bahkan meledakkan beberapa roh jahat di sekitar gerbang. Namun, gerbang tetap utuh, tertutup rapat. Bagaimana ini mungkin? Melihat gerbang yang tertutup karat tembaga di depannya, mata Luo Qingyu penuh dengan keheranan. Meskipun dia tidak bisa menggunakan energi Yuan, pukulan ini pasti setara dengan serangan berkekuatan penuh dari seorang martial grandmaster. Namun, itu tidak cukup untuk mengguncang gerbang. Melihat segerombolan roh jahat yang menyerbu dari belakang, para ahli yang mengikutinya semuanya menampakkan ekspresi putus asa di mata mereka. Setelah menyerang sejauh ini, mereka hampir tidak punya tenaga lagi, tidak punya daya untuk kembali. Tak lama kemudian, orang-orang Wang Hailin juga tiba di gerbang. Setelah memerintahkan orang-orang untuk menahan roh jahat, dia mendatangi Luo Qingyu. Bagaimana? Alis Wang Hailin berkerut dalam. Kalau kali ini mereka tidak bisa mendapatkan apa yang ada di dalamnya, saat berita itu tersebar, kalaupun ada sesuatu, mungkin bukan giliran mereka untuk mendapatkannya. Buruk. Wajah Luo Qingyu dipenuhi keringat, tampak tidak sehat. Meskipun mereka dapat lolos tanpa cedera, mereka mungkin akan kembali dengan tangan kosong.
Bagaimana mereka bisa puas dengan ini? Terutama ketika mereka memikirkan dua fenomena surgawi yang terjadi berturut-turut, hati mereka terbakar oleh keinginan. Kalau saja mereka bisa mendapatkan warisan dari seorang ahli yang kuat, mereka akan mampu berdiri bahu-membahu dengan Du Jiangxiong. Ketika Qin Yichen dan Nona Lu tiba, Qin Yichen tidak terburu-buru maju. Sebaliknya, dia meluangkan waktu untuk mengamati pola di gerbang, yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Karena terlalu banyak waktu berlalu, polanya menjadi kabur. Banyak bagian yang sudah rusak. Meskipun tidak lengkap, masih ada beberapa garis samar. Ini adalah totem yang istimewa. Totem ini memiliki pemandangan tertentu, seperti gunung, laut, dan matahari terbit. Saat tatapannya menyapu area matahari terbit, sebuah cahaya melintas di mata Qin Yichen. Di tempat yang seharusnya menjadi tempat terbitnya matahari, terdapat sebuah lubang. Karena lubang itu berada di pojok kiri atas, tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Mungkinkah Qin Yichen merasakan mutiara yang diperolehnya dari gua di sakunya? Dibandingkan dengan lubang itu, dia menemukan bahwa ukuran mutiara itu sangat cocok. Saat pikirannya berubah, Qin Yichen secara garis besar mengerti. Untuk benar-benar memasuki kuil suci, seseorang harus mendapatkan mutiara dari dalam patung Dewa Kuil. Secara kebetulan, saya berhasil mendapatkannya sebelum datang ke sini, mengetahui cara membuka gerbang. Qin Yichen tidak terburu-buru maju. Dia tahu betul bahwa jika dia maju untuk pamer sekarang, Luo Qingyu dan Wang Hailin tidak akan membiarkannya pergi, dan pasti akan memaksanya untuk mengungkapkan asal-usul mutiara itu. Jadi, dia memilih untuk menunggu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan hampir setiap menit, beberapa orang akan jatuh kelelahan. Orang-orang ini mulai pingsan. Saya berhenti, saya ingin keluar. Cepat, ayo kita tinggalkan tempat terkutuk ini bersama-sama. Tuan muda macam apa mereka? Mereka jelas hanya ingin kita menjadi umpan meriam. Di bawah ancaman kematian, orang-orang ini mengabaikan segalanya dan bergegas keluar. Dalam sekejap mata, kedua tim yang terdiri dari hampir 300 orang itu bubar. Sialan, Luo Qingyu mengumpat pelan, sekali lagi meninju pintu gerbang dengan keras. Ekspresi enggan terpancar di matanya. Mundur. Melihat situasi yang sudah kacau, Wang Hailin juga berpikir untuk mundur. Jika mereka terus seperti ini, mereka semua akan ditelan oleh roh jahat. Mereka hanya bisa mundur. Tepat saat Nona Lu menghela napas dan bersiap untuk mengikuti mereka mundur, dia mendapati Qin Yichen tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebaliknya, dia berjalan menuju gerbang. Dentang. Tepat saat orang-orang Luo Qingyu dan Wang Hailin telah mundur ke tengah kerumunan roh jahat, gerbang kuil suci tiba-tiba mengeluarkan suara keras dan terbuka perlahan. Bab 80, Belalang Sembah mengintai di belakang. Suara keras yang tiba-tiba itu menarik perhatian semua orang. Bahkan mereka yang sudah bergegas ke pinggiran tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Di bawah tatapan mereka, gerbang kuil suci, yang tidak bergeming bahkan di bawah upaya gabungan beberapa Grandmaster bela diri, Luo Qingyu, dan Wang Hailin, benar-benar telah terbuka. Apa yang sedang terjadi? Luo Qingyu dan Wang Hailin segera berbalik. Mereka segera melihat sesosok tubuh mengambil benda bercahaya dari posisi kiri atas gerbang, lalu melesat masuk ke gerbang. Bersamanya ada sosok yang anggun dan rupawan. Itu dia. Beberapa orang yang sebelumnya mengikuti Nona Lu segera mengenali sosok yang melesat ke kuil suci. Mata mereka langsung menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bocah tak bernama itu benar-benar punya cara untuk memasuki istana itu. Tidak heran dia menuntun mereka ke arah ini sejak awal. Pada saat ini, mereka tampaknya mengerti. Nona Lu sudah melihatnya sejak awal, itulah sebabnya dia berjalan bersama anak itu. Setelah Qin Yichen dan Nona Lu masuk, gerbang yang baru saja terbuka mulai tertutup lagi. Brengsek, Luo Qingyu dan Wang Hailin segera berbalik dan bergegas menuju gerbang penutupan. Minggir dari jalanku. Sesampainya di gerbang, Wang Hailin tiba-tiba menyerang Luo Qingyu di sampingnya, meninjunya dan membuat Luo Qingyu yang tidak siap terlempar. Dia meremas ke arah gerbang yang hampir ditutup, dengan senyum kegembiraan di wajahnya. Dia tampak melihat harta karun di dalamnya sudah jatuh ke sakunya. Namun, saat berikutnya, senyum di wajahnya berubah menjadi panik. Sebab, di balik gerbang, tampak wajah tampan tengah tersenyum padanya. Beraninya kau, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Akan tetapi, yang menanggapinya adalah sebuah tinju besar. Bang! Dengan suara teredam,
Wang Hailin yang sudah setengah memasuki pintu, terlempar keluar dan jatuh di dasar tangga. Dia berbalik dan melompat, menatap gerbang yang kini tertutup. Seluruh wajahnya langsung berubah menjadi sesuatu yang ganas dan menakutkan. Wajahnya benar-benar kehilangan aura seorang pelajar yang riang. Dia meraung, "Dasar, aku pasti akan menghancurkan tulangmu menjadi debu." Luo Qingyu berjalan mendekat saat ini, menatapnya dengan wajah muram. Meski sekilas niat membunuh terpancar di matanya, Luo Qingyu mengendurkan tinjunya yang terkepal. "Wang Hailin, kau berutang penjelasan padaku." Dengus dingin Luo Qingyu membuat mulut Wang Hailin berkedut lagi. Dia gagal mencuri ayam itu dan kehilangan nasi yang digunakannya untuk memikat ayam itu. Dia tahu betul bahwa jika mereka tidak sedang dikelilingi oleh roh jahat, dalam situasi di mana akan sulit bagi mereka untuk menerobos sendirian, Luo Qingyu pasti sudah menyerangnya. Meski begitu, Luo Qingyu akan sangat waspada terhadapnya sekarang. Luo Qingyu tidak akan pernah lagi memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. "Tuan Muda Wang, Tuan Muda Luo." Setelah mereka menerobos, dua pemuda martial Grandmaster yang datang bersama Nona Lu datang ke hadapan mereka. Anak nakal itu terlalu naif. Apakah dia benar-benar berpikir wanita itu mudah dihadapi? Setelah mendengar apa yang terjadi, Luo Qingyu mendengus dingin, matanya mengandung sedikit kesuraman. Jika anak tak bernama itu mendapatkan warisan, itu akan baik-baik saja, mereka bisa memaksanya. Tapi bagaimana jika Nona Lu yang mendapatkannya? Ayo pergi. Kita tinggalkan tempat terkutuk ini dulu. Aku yakin mereka tidak akan keluar. Melihat roh jahat yang terus-menerus menyerang, Wang Hailin menggertakkan giginya dan berbalik untuk melesat menuju pintu keluar reruntuhan. Rangkaian pertempuran ini telah menghabiskan banyak tenaga mereka. Namun, siapa yang tahu kapan Nona Lu dan anak yang penuh kebencian itu akan keluar? Jika mereka tetap tinggal di sini, meskipun mereka terbuat dari besi, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Lebih baik kembali ke puncak Blackwood Cliff. Dia tidak percaya mereka tidak akan keluar. Di dalam kuil suci, di aula besar, Qin Yichen dapat membayangkan apa yang terjadi di luar sana. Namun, saat dia baru saja memukul balik Wang Hailin, dia merasakan pedang lembut berkilauan dengan cahaya dingin di lehernya. "Jangan bergerak." Suara Nona Lu terdengar, membuat Qin Yichen mendesah dalam hatinya. Dia perlahan berbalik untuk menghadapinya. Dalam cahaya redup, dia seperti wanita raksasa. Wajahnya sangat dingin, matanya yang indah berkilauan dengan cahaya dingin. Qin Yichen tersenyum pahit. Dia telah mengalahkan Luo Qingyu dan Wang Hailin, tetapi melupakan Nona Lu. Memang, bagaimana mungkin seseorang, yang bahkan Luo Qingyu dan Wang Hailin waspadai, bisa bersikap sesederhana itu? Bahkan jika dia terlihat seperti wanita lemah. "Serahkan mutiara itu." Tatapan mata Nona Lu jatuh pada mutiara yang bersinar di tangannya. Saat dia berbicara, pedang lembut itu menekan lebih dekat ke leher Qin Yichen, bahkan memotong garis tipis darah. "Tunggu." Qin Yichen sudah memiringkan kepalanya sebanyak mungkin, tetapi masih ada luka berdarah, dengan darah segar mengalir keluar. Merasakan kesejukan yang meresap ke dalam lukanya, dia semakin yakin bahwa pedang lembut di tangan Nona Lu bukanlah senjata biasa. Jika tebakannya tidak salah, pedang lunak itu pasti ditempa dari besi dingin atribut es. Begitu pedang itu memotong daging seseorang, energi atribut es akan menyerbu tubuh mereka, membekukan daging dan jaringan di sekitar area yang terluka, membuatnya tidak dapat disembuhkan. Ada harta karun seperti itu di dinasti Unicorn Surgawi. Qin Yichen hampir tidak dapat mempercayainya. Kemungkinan besar, pedang lembut ini adalah sesuatu yang diperoleh wanita ini melalui suatu pertemuan yang tidak disengaja. "Nona Lu, sungguh tidak baik bagimu untuk bersikap tidak tahu terima kasih." Sambil berbicara, tatapannya mengamati situasi di dalam aula besar. Dia mencari cara untuk melarikan diri. Di dalam aula besar, cahayanya redup, tetapi di bawah cahaya redup ini, Qin Yichen masih bisa melihat rantai besi yang bersilangan. Rantai-rantai ini masing-masing lebih tebal dari paha manusia. Bahkan setelah jutaan tahun, rantai-rantai itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, berkilau dingin, memberikan kesan visual yang tidak dapat dihancurkan. Tak lama kemudian, Qin Yichen menyadari bahwa rantai besi tebal itu tampak terjalin dalam pola aneh, membentuk bentuk sebuah simbol. Dan simbol ini, menurut Qin Yichen, tampak sangat mirip dengan apa yang pernah dilihatnya di gua sebelumnya. Mengikuti rantai ini, tatapan Qin Yichen dengan cepat jatuh ke tengah aula besar, dan pupil matanya tidak bisa tidak membesar.
Di bawah rantai itu muncul sebuah peti mati. Peti mati itu berbentuk persegi, terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Qin Yichen tidak yakin apakah itu ilusi, tetapi dia merasa bahwa di bawah peti mati ini, ada energi yang begitu kuat sehingga membuat hatinya gemetar ketakutan. Namun, yang menarik perhatian Qin Yichen bukanlah peti mati ini, melainkan rantai besi tebal yang terjatuh ke satu sisi. Salah satu rantai yang membentuk simbol penyegelan itu ternyata telah putus. Bukankah itu berarti segel ini sekarang tidak lagi lengkap? Mungkinkah, tatapan mata Qin Yichen tertuju erat pada peti mati itu, telapak tangannya mulai berkeringat.